Sebelum saya mulai video yang satu ini, saya pengen nanya terlebih dahulu ke kalian. Ada berapa banyak di antara kalian yang suka nongkrong di channel ini yang tahu dan mengikuti cerita The Boys dan spin-off-nya Gen V? The Boys sendiri kan sekarang sudah ada 4 season, ditambah dengan Gen V dan masih ada project-project lainnya yang akan terus dikembangkan. Sementara itu, The Boys sudah dipastikan akan berakhir ceritanya di season kelima. Sejauh ini ada banyak banget tanggapan positif mengenai series yang satu ini. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan kalau The Boys dianggap telah mempermalukan dengan telak MCU dan juga DCEU. Kali ini kita bakal membahas tentang topik yang satu ini. Universe, let's talk about it. Jadi The Boys ini adalah sebuah serial yang diadaptasi dari komik dengan judul yang sama karya Garth Ennis dan Darick Robertson. Serial ini sudah mencuri perhatian penonton dan kritikus sejak perilisannya di Prime Video yang dimulai sejak tahun 2019. Serial ini bahkan telah dianggap mempermalukan atau setidaknya memberikan tantangan besar bagi Marvel Cinematic Universe dan juga DC Universe. Sebagai gambaran singkat buat kalian yang belum tahu tentang The Boys, yang jelas ini adalah sebuah serial TV yang menggambarkan dunia di mana para superhero yang di sini disebut sebagai subs bukanlah pahlawan dalam pengertian yang sebenarnya, tapi lebih mirip seperti selebriti yang kejam dan korup dan seringkali lebih peduli dengan citra publik serta keuntungan finansial daripada keadilan atau aksi penyelamatan manusia. Dunia ini dikendalikan oleh sebuah korporasi yang bernama Vought International yang memanfaatkan para subs untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Dalam dunia The Boys ini, para subs atau para superhero adalah produk dari korporasi Vought International. Mereka dipasarkan seperti selebriti, memiliki kontrak film, kontrak iklan, bahkan memiliki merchandise. Setiap gerakan mereka sudah diatur oleh PR dan manajemen untuk menjaga citra publik mereka. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari ekonomi hiburan dan dipuja oleh masyarakat umum. Meskipun di permukaan para subs ini tampak seperti pahlawan yang sempurna di mata banyak orang, namun banyak dari mereka yang sebenarnya egois, sadis, dan tidak bermoral. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan pribadi, termasuk untuk melakukan kekerasan, melakukan pelecehan, dan bahkan melakukan pembunuhan, seringkali tanpa ada konsekuensi. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini merupakan tema sentral dalam serial ini. Yang punya peran penting dalam dunia ini adalah Vought International. Korporasi ini adalah entitas yang mengendalikan dan menciptakan para subs. Vought memiliki agenda politik dan ekonomi sendiri, menggunakan para subs untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka. Mereka juga bertanggung jawab atas pembuatan Compound V, yaitu sebuah serum yang bisa memberikan kekuatan super kepada individu yang awalnya disuntikan ke bayi-bayi yang secara diam-diam untuk menciptakan generasi superhero. Serum itu namanya adalah Compound V yang memberikan kekuatan super kepada manusia biasa. Awalnya Vought menggunakannya secara diam-diam untuk menciptakan superhero sejak bayi, tapi kemudian diketahui bahwa serum ini bisa memberikan kekuatan super kepada orang dewasa juga. Pengungkapan publik tentang keberadaan Compound V menjadi titik balik penting dalam serial ini. The Boys sebagai kelompok vigilante muncul sebagai respons terhadap korupsi para subs dan Vought International. Mereka berusaha untuk mengungkap kebenaran di balik operasi Vought dan menjatuhkan subs yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Pertarungan antara The Boys dan para subs ini mencerminkan tema besar serial ini, yaitu pertarungan melawan kekuasaan yang korup. Karakter yang penting untuk kalian ketahui dalam serial The Boys yang pertama adalah Billy Butcher. Dia adalah pemimpin The Boys, di mana Billy Butcher ini adalah mantan agen SAS yang sangat membenci subs, terutama Homelander, yang dia yakini telah memperkosa istrinya yang bernama Becca. Dia dikenal karena pendekatannya yang brutal, tidak kenal ampun, dan seringkali tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan selama dia bisa menghancurkan para subs. Butcher adalah karakter yang sangat karismatik tapi juga berbahaya karena dendam pribadinya. Lalu ada Huey Campbell. Awalnya dia hanya seorang pria biasa yang hidupnya berubah setelah pacarnya, Robin, dibunuh secara tidak sengaja oleh A-Train, seorang subs yang memiliki kecepatan super. Huey bergabung dengan The Boys setelah direkrut oleh Butcher. Lalu ada Frenchie yang merupakan seorang ahli senjata dan bahan peledak dalam kelompok The Boys ini. Dia punya keahlian dalam pertempuran dan dikenal karena kecintaannya terhadap teknologi dan bahan kimia. Lalu ada Mother's Milk atau lebih dikenal dengan MM. Dia adalah otak taktis dan anggota dari The Boys yang
yang paling rasional dan terorganisir. Dia memiliki latar belakang militer dan sangat setia kepada Butcher, meskipun seringkali tidak setuju dengan metode Butcher. MM ini adalah sosok ayah dalam tim ini dan memiliki latar belakang keluarga yang rumit yang mempengaruhi pandangannya terhadap Vought dan Supes. Lalu ada Kimiko Miyashiro. Kimiko adalah satu-satunya anggota perempuan dari The Boys dan memiliki kekuatan super setelah disuntikan dengan serum Compound V. Dia memiliki kemampuan kekuatan fisik dan penyembuhan regeneratif yang cepat yang menjadikannya sebagai fighter yang sangat berbahaya. Kimiko awalnya tidak bisa bicara karena trauma masa lalu, tapi dia pelan-pelan akhirnya belajar berkomunikasi dan membangun hubungan dengan seluruh anggota The Boys. Lalu lawannya adalah The Seven yang terdiri dari Homelander, pemimpin dari The Seven dan Supes terkuat di dunia. Homelander adalah representasi dari Superman, tapi dari sisi gelap yang ekstrim. Dia narsistik, sadis, dan seringkali tidak berperasaan kepada manusia biasa. Homelander ini memiliki kekuatan super seperti terbang, kekuatan fisik, penglihatan laser, dan pendengaran super. Dia adalah antagonis utama dalam serial ini dan merupakan musuh terbesarnya Billy Butcher. Lalu ada Queen Maeve yang merupakan salah satu anggota terkuat dari The Seven. Maeve memiliki kekuatan super dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Meskipun dia tampak sebagai seorang pahlawan yang sempurna di mata publik, tapi dia sebenarnya sangat sinis dan kecewa dengan korupsi di dalam tubuh The Seven, terutama terhadap Homelander. Queen Maeve ini punya konflik internal tentang keinginannya untuk melakukan hal yang benar dan tekanan dari Vought International yang menyebabkannya harus bertarung dengan Homelander di season ketiga. Lalu ada A-Train yang merupakan seorang sup dengan kecepatan super yang setara dengan The Flash. A-Train ini bertanggung jawab atas kematian pacarnya Huey di awal serial. Dia punya masalah kecanduan Compound V yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Ambisinya untuk tetap menjadi sup tercepat membuatnya seringkali membuat keputusan yang egois dan berbahaya. Lalu ada Starlight alias Annie January, salah satu anggota termuda dan terbaru dari The Seven. Starlight memiliki kekuatan untuk memanipulasi cahaya dan energi listrik. Berbeda dengan banyak subs yang lainnya, Annie January memiliki niat yang tulus untuk menjadi pahlawan dan membantu orang-orang. Dia akhirnya menjadi jembatan antara The Boys dan The Seven ketika dia mulai menyadari korupsi di dalam tubuh Vought International dan mencoba untuk memperjuangkan kebenaran. Dan di season keempat, akhirnya Annie January memilih untuk tidak lagi menggunakan nama Starlight dan bergabung dengan The Boys. Lalu ada The Deep, sup yang memiliki kekuatan komunikasi dengan makhluk laut dan bernafas di bawah air. The Deep ini adalah karakter yang komikal tapi tragis, seringkali menjadi bahan olok-olokan di dalam The Seven. Dia memiliki perjalanan karakter yang menggambarkan eksploitasi dan manipulasi dalam industri hiburan. Lalu ada Black Noir. Dia adalah sup misterius yang pendiam dan ahli dalam pertarungan tangan kosong dan memiliki kekuatan fisik serta kelincahan di atas rata-rata. Identitas dan masa lalunya sangat dirahasiakan. Noir ini adalah tangan kanannya Vought International dan eksekutor setia yang tidak banyak bertanya, membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling menakutkan dalam kelompok ini. Lalu ada Stormfront yang merupakan karakter yang diperkenalkan di season kedua yang memiliki kekuatan kontrol listrik dan energi serta kemampuan terbang. Dia adalah seorang Nazi dari era Perang Dunia Kedua yang bertahan hidup berkat Compound V. Stormfront memanipulasi gerakan populis modern dan media sosial untuk menyebarkan ideologi supremasi ras. Hubungannya dengan Homelander menjadi salah satu pusat konflik di season kedua. Di season terbaru kemarin, The Seven kedatangan anggota baru. Yang pertama adalah Sister Sage dan yang kedua adalah Firecracker. Sister Sage digambarkan sebagai individu paling cerdas di dunia. Kemampuan kognitifnya yang luar biasa membuatnya mampu menganalisis situasi dengan cepat dan akurat, bahkan bisa memprediksi tindakan orang lain. Sementara Firecracker, sesuai dengan namanya, memiliki kemampuan untuk memanipulasi api. Dia bisa menembakkan bola api dan menciptakan ledakan kecil dengan jentikan tangannya. Menariknya, karakter-karakter dalam dunia The Boys ini memiliki ciri khas yang membuat mereka unik dan menonjol. Seperti misalnya Homelander yang memiliki ketergantungan dengan susu. Meskipun Homelander ini adalah sosok yang kuat dan menakutkan, dia punya kebiasaan aneh yang mengejutkan, yaitu ketergantungannya kepada susu. Sementara itu, Billy Butcher memiliki anjing boneka bernama Terror yang seringkali diajak berbicara seolah-olah itu adalah anjing hidup. Dalam komik, Terror ini sebenarnya adalah anjing nyata, tapi dalam serial TV, boneka ini tetap menjadi simbol hubungannya dengan masa lalunya dan kemampuannya untuk menunjukkan kasih sayang dan caranya yang unik sendiri. Dan masih ada banyak karakter-karakter lain yang memiliki ciri khas yang unik juga. Rasanya informasi yang saya berikan tadi adalah sebuah informasi yang sudah cukup untuk membantu kalian memahami tentang dunia The Boys, terutama buat kalian yang belum pernah sama sekali mengetahui tentang The Boys ini. Nah, sekarang kita kembali ke topik utamanya, yaitu bagaimana The Boys dianggap telah mempermalukan atau setidaknya memberikan tantangan besar bagi Marvel Cinematic Universe dan dunia superhero yang lainnya.
Faktor pertama adalah pendekatan yang digunakan dalam dunia The Boys, yaitu pendekatan satir dan dekonstruksi superhero. The Boys ini berfungsi sebagai kritik sosial terhadap budaya superhero, memparodikan dan bahkan mendekonstruksi anggapan superhero yang umum ditemui dalam MCU maupun DCU atau mungkin franchise yang lainnya. Serial ini menampilkan Sup sebagai individu yang korup, egois, dan seringkali diperlihatkan tidak memiliki moral. Sangat berbeda dengan superhero yang jujur dan adil yang sering digambarkan dalam MCU maupun DCU. Dengan ini, The Boys berhasil menggarisbawahi potensi bahaya kalau kekuatan super jatuh ke tangan orang yang salah, yang mencerminkan kesalahan manusia yang nyata. The Boys ini mengupas lapisan glamor dari pahlawan super, menunjukkan dampak dan konsekuensi nyata dari kekuatan luar biasa di dalam masyarakat. Ini mencakup korupsi politik, eksploitasi media, dan juga kapitalisme, di mana perusahaan besar seperti Vought International mengendalikan dan memonetisasi para sup. Pendekatan ini memberikan perspektif yang jauh lebih gelap dan lebih realistis, berbeda dengan gambaran idealis superhero dalam dunia yang sudah kita kenal sejauh ini. Faktor berikutnya adalah karakter dalam dunia The Boys yang memiliki kedalaman dan kompleksitas yang seringkali tidak ada dalam superhero mainstream. Karakter seperti Homelander yang di permukaan adalah pahlawan Amerika yang sempurna di mata masyarakat, namun ternyata di baliknya dia adalah sosok psikopat yang kejam dan tidak bermoral, menunjukkan kompleksitas manusia yang seringkali diabaikan dalam narasi superhero tradisional. Karakter-karakter seperti Butcher dan Huey juga menunjukkan bahwa dalam dunia yang penuh kekacauan tidak ada yang benar-benar baik maupun jahat, semuanya abu-abu, dan inilah karakterisasi yang ambigu yang diambil oleh dunia The Boys untuk diperlihatkan. MCU dan DCU sering menampilkan pahlawan dengan kekuatan besar yang juga memiliki kelemahan personal, namun The Boys memperlihatkan kelemahan yang jauh lebih nyata dan lebih bisa dimengerti oleh penonton, termasuk keserakahan, ketakutan, trauma, pengkhianatan, dan ini yang membuat karakter-karakter dalam dunia The Boys ini terasa jauh lebih nyata dan lebih bisa dimengerti. The Boys juga tidak hanya fokus kepada aksi superhero saja, tapi juga mengangkat isu-isu sosial dan politik yang relevan, seperti misalnya korupsi korporasi, penyalahgunaan kekuasaan, politik identitas, kontrol media, dan eksploitasi agama. Ini adalah topik-topik yang sering dihindari oleh MCU maupun DCU, yang lebih fokus kepada hiburan dengan tema-tema universal yang jauh lebih aman. The Boys memaksa penonton untuk melihat bagaimana kekuasaan tersebut bisa disalahgunakan, yang bahkan mungkin bisa saja terjadi di dunia nyata, bukan hanya di dunia fiksi. Vought International dalam series The Boys ini adalah cerminan dari bagaimana perusahaan media dan korporasi besar memanipulasi opini publik dan menyusun narasi untuk keuntungan mereka sendiri. Selain itu, The Boys juga tidak menahan diri untuk menampilkan kekerasan grafis dan konsekuensi brutal dari pertempuran superhero. Ini berbeda dari MCU yang biasanya memiliki pendekatan yang lebih bersih dan lebih ramah keluarga terhadap kekerasan. Bahkan DCU yang meskipun cenderung lebih dark tapi juga menghindari detail-detail kekerasan yang terlalu eksplisit. The Boys menunjukkan dampak nyata dari kekuatan super, dari tubuh yang hancur sampai kepada kehidupan yang dihancurkan, yang memberikan perspektif yang lebih realistis tentang apa yang terjadi ketika orang-orang dengan kekuatan yang tidak terbatas berhadapan dengan manusia biasa. Serial ini juga menampilkan seksualitas dengan cara yang lebih terbuka dan realistis. The Boys mengeksplorasi isu-isu seperti pelecehan seksual, penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks seksual, dan preferensi seksual yang beragam, yang tentu saja tidak akan atau mungkin jarang kalian temukan di MCU maupun DCEU. The Boys juga berfokus kepada antihero yang beroperasi di wilayah abu-abu moral. Protagonis seperti misalnya Billy Butcher adalah sosok yang siap melakukan apapun, termasuk hal-hal kejam untuk mencapai tujuannya. Ini berbeda dengan pendekatan MCU yang sering menonjolkan pahlawan yang punya kode etik moral yang tinggi, meskipun dengan beberapa pengecualian. Fokus pada antihero dalam series The Boys memberikan dinamika yang berbeda dan segar, yang mungkin lebih menggambarkan kompleksitas moral manusia nyata. The Boys bahkan bisa dilihat sebagai komentar meta mengenai kejenuhan dan standar ganda dalam penceritaan superhero, dan kemudian mereka menawarkan pandangan yang jauh lebih sinis dan realistis. Dan ketika MCU dan DCEU dan juga franchise yang lainnya lebih berfokus kepada narasi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, The Boys menyasar penonton dewasa yang menginginkan cerita superhero dengan kedalaman psikologis, kritik sosial, dan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Serial ini dengan berani mengambil resiko dengan konten yang lebih kontroversial dan provokatif, yang mungkin terlalu berisiko untuk ditangani oleh studio besar seperti Marvel maupun DC. Jadi pada intinya, The Boys memang sukses mempermalukan
dalam tanda kutip MCU maupun DC dengan cara menawarkan alternatif yang jauh lebih gelap, lebih satir, dan berani dalam genre superhero. Yang tentu saja akan menarik penonton yang mungkin merasa bosan dengan formula superhero yang sudah menjadi standar dan selalu begitu-begitu saja. Thank you. No, don't be shy. Take your pants down. Meskipun The Boys sudah secara sukses mendapatkan pujian dari kritikus maupun juga berhasil mendapatkan perhatian dari penonton di seluruh dunia, namun harus diakui kalau dibandingkan dengan MCU, serial ini belum mencapai tingkat kesuksesan yang sama, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan kenapa The Boys tidak sepopuler MCU, mulai dari target audiens mereka yang jauh lebih spesifik, di mana The Boys sudah jelas ditargetkan untuk penonton dewasa. Serial ini penuh dengan kekerasan grafis, bahasanya kasar, dengan adegan seksual yang sangat eksplisit yang menyebabkan ratingnya tentu saja adalah restricted atau 18+. Konten semacam ini secara otomatis membatasi audiens yang dapat menonton, terutama wilayah-wilayah yang memiliki regulasi ketat mengenai konten dewasa seperti di Indonesia. Sebagai perbandingan, sebagian besar film dan serial MCU ratingnya adalah PG-13 yang berarti lebih ramah keluarga dan bisa dinikmati oleh penonton dari berbagai usia, termasuk anak-anak dan remaja. Belum lagi di banyak negara termasuk di Indonesia, penonton mungkin lebih menyukai konten yang ringan, positif, dan memberikan hiburan eskapisme. MCU sendiri dikenal dengan ceritanya yang menggabungkan aksi, horor, dan drama yang seimbang, menawarkan pengalaman menonton yang menyenangkan tanpa harus terlalu memikirkan isu-isu sosial atau politik yang cukup kompleks. Sebaliknya, The Boys seringkali terasa lebih berat dengan tema-temanya yang dark, sinistik, dan juga satir, yang tentu saja bisa membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Belum lagi MCU memiliki keunggulan besar karena didasarkan pada karakter-karakter Marvel yang sudah dikenal dan dicintai di seluruh dunia, mulai dari Iron Man, Captain America, sampai kepada Spider-Man. Banyak dari karakter-karakter ini sudah menjadi bagian dari pop culture global selama beberapa dekade. The Boys, meskipun memang menarik, tapi tidak memiliki karakter yang memiliki daya tarik universal yang sama dan lebih bersifat sebagai satiristik dan dekonstruksi dari archetype superhero pada umumnya. Makanya penonton mungkin lebih merasa terhubung dengan pahlawan-pahlawan yang jauh lebih heroik dan inspiratif ketimbang karakter yang punya moral yang kompleks dan ambigu seperti di The Boys. Belum lagi kalau kita berbicara tentang platform distribusi, The Boys secara eksklusif ditayangkan di Prime Video, layanan streaming yang mungkin memang belum sepopuler Netflix maupun Disney Plus di beberapa wilayah termasuk di Indonesia. MCU di sisi lain memanfaatkan distribusi bioskop global yang luas dengan ketersediaan platform populer seperti Disney Plus, dan tentu saja membuat konten-konten MCU lebih mudah diakses oleh penonton di berbagai negara. MCU juga punya strategi pemasaran global yang sangat kuat dengan anggaran promosi yang cukup besar, dengan campaign pemasaran yang mencakup iklan TV, media sosial, kolaborasi dengan produk lain, dan peluncuran-peluncuran yang dipublikasikan secara luas di bioskop. The Boys meskipun juga punya campaign pemasaran yang kreatif, tapi tidak memiliki skala yang sama. Akibatnya, tidak semua orang mungkin mengetahui dan tertarik untuk berlangganan demi mendapatkan layanan tontonan seperti The Boys ini. Belum lagi kalau kita berbicara tentang MCU yang sudah membangun sebuah ekosistem cerita yang saling terkait selama lebih dari satu dekade, yang menciptakan pengalaman menonton yang berkesinambungan. Penonton yang mengikuti satu film MCU seringkali merasa perlu menonton film-film lainnya untuk mengikuti cerita besar yang sedang berlangsung. Ini mendorong penonton untuk terus kembali menonton setiap rilisan terbaru. Sementara The Boys, meskipun memiliki narasi yang terus berlanjut dari season ke season, serta ada spin-off-nya, tidak memiliki jangkauan dan ekosistem cerita yang sama luas dan saling terhubungnya seperti MCU. Ditambah lagi dengan fanbase yang terus berkembang dan tetap loyal, dengan lebih dari 30 film dan serial dalam portofolionya, MCU sudah berhasil menciptakan fanbase global yang sangat loyal. Keterikatan emosional dengan karakter dan cerita sudah berkembang selama bertahun-tahun, yang membuat penonton akhirnya terus akan kembali menonton MCU meskipun sekarang berada dalam puncak kebosanan. Harus diakui The Boys memang adalah sebuah serial dengan kritik tajam terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kapitalisme, dan politisasi media. Tapi tema ini mungkin sangat relevan untuk beberapa pasar saja. Namun penonton di wilayah lain mungkin tidak merasa ketertarikan yang sama terhadap satir sosial yang mendalam ini. Di Indonesia, di mana tontonan sering digunakan sebagai bentuk eskapisme dari kehidupan sehari-hari, tema-tema seperti itu mungkin tidak menarik untuk kebanyakan orang di sini. Beberapa humor dan kritik yang ada dalam serial ini mungkin lebih resonate dengan
dengan penonton-penonton di dunia barat sana yang lebih akrab dengan politik dan dinamika sosial yang lebih besar, seperti misalnya di Amerika. Konteks budaya yang berbeda ini tentu saja membuat beberapa tema dan pesan dari The Boys terasa kurang relevan dan bahkan sulit untuk dipahami oleh penonton di luar negara-negara barat seperti di Indonesia. Today, a new age of superheroes begins. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita untuk video kali ini, The Boys memang sudah sukses untuk menghadirkan perspektif segar dalam genre superhero dengan cara yang lebih realistis, satir, dan berani. Namun berbagai faktor membatasi kesuksesan komersialnya dibandingkan dengan MCU, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia. Faktor-faktor ini termasuk pembatasan audiens karena ratingnya dewasa, preferensi budaya yang berbeda-beda terhadap konten yang lebih ringan dan juga yang lebih positif, keterbatasan aksesibilitas melalui platform distribusi dan juga strategi pemasaran yang tidak sekuat MCU. Selain itu, MCU juga memiliki keuntungan dari ekosistem cerita yang sudah terintegrasi, jangkauan karakternya yang jauh lebih luas, serta fanbase global yang sudah terbangun selama bertahun-tahun lamanya. Meskipun The Boys tidak memiliki daya tarik komersial yang sama, namun harus diakui keberanian mereka dalam menantang norma-norma genre superhero menjadikannya sebagai serial yang berpengaruh dan harus dihormati dalam industri hiburan ini. Sekarang giliran kalian tim The Boys atau tim MCU atau tim DCU? Silahkan berdebat di kolom komentar Mulyono. Atau kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain tentang topik yang kita bahas di video kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Belakangan ini saya lagi sering-sering untuk membuat sebuah video esai seperti ini karena lagi pengen ngobrol dengan kalian melalui video seperti ini. Semoga bisa diterima dan juga terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawirianya. It's time pamit to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.